Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadintan dengan stambuk A1 L1 19092. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halodow Kendari. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat. Anabolisme merupakan proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Berikut tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air pada kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis terjadi pada kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairannya yang disebut stroma. Grana sendiri merupakan tumpukan tilakoid. Berikut reaksi kimia fotosintesis. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum serta oksigen yang akan dilepaskan. Untuk melakukan fotosintesis, diperlukan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu, diperlukan juga air yang diambil dari tanah oleh akar lalu distribusikan ke daun melalui silem. Tahapan fotosintesis. 1. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu juga, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air atau fotolisis air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Berikut tahapan reaksi gelap fotosintesis. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RUBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfogliserat. Tahap reduksi. Pada tahap reduksi, 3 fosfogliserat selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bis fosfogliserat.
regenerasi, selanjutnya G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk PUBP dengan bantuan ATP. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kemosintesis. Kemosintesis merupakan salah satu proses pembentukan anabolisme untuk menghasilkan molekul organik berenergi. Beberapa bakteri diketahui memiliki kemampuan ini, berbeda dengan fotosintesis yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Bakteri kemoautotrof menggunakan reaksi kimia anorganik sebagai sumber energi. Mereka dapat mengoksidasi molekul anorganik untuk menghasilkan ATP dan NADPH, kemudian menggunakannya untuk mereduksi karbon dioksida menjadi molekul organik. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.